percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami sembah Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan melalui Sermon Today. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya akan baca di dalam kitab Yakobus 4 ayat 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menjalani hidup di dunia ini, tidak akan pernah berhenti menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan, menghadapi peperangan melawan dosa. Tetapi sebagai orang-orang percaya, saudara, kita dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia ini, dengan memberikan teladan kesalehan hidup. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Di tengah-tengah pergumulan di dunia ini, saudara-saudara, tantangan dunia ini, godaan dunia ini, kita dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Ya, artinya suatu kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini, ya. Suatu gaya hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Sebab Tuhan ingin supaya cara hidup kita, gaya hidup kita tentunya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tidak hidup seperti dunia ini, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun memang fakta
fakta menunjukkan bahwa dunia saat ini sedang tenggelam di dalam lumpur dosa, saudara, ya. Sedang tenggelam dalam dosa, kebobrokan moral, dan berbagai jenis kejahatan yang semakin merajalela. Ya, karena memang dunia ini sedang dikontrol, sedang dibawa kekuasaan si jahat. Kata Alkitab, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita melihat kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Pengaruh dunia yang begitu luar biasa, hari-hari ini begitu luar biasa. Karena di sekeliling kita kebobrokan moral dan berbagai jenis kejahatan semakin menjadi-jadi, saudara-saudara. Tetapi meskipun demikian, bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menjadi garam dan terang dunia, ya. Di tengah dunia yang jahat ini, yang gelap ini, kita dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berdampak dan mempengaruhi banyak orang, supaya banyak orang menerima terang ilahi di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi kita harus menjadi garam dan terang dunia dalam artian yaitu cara hidup kita sehari-hari, baik itu perkataan kita, penampilan kita, gaya hidup kita, saudara-saudara, pola pikir kita, pergaulan kita ini menjadi berkat kepada banyak orang, ya. Bukan hanya menjadi saksi di gereja, tapi lebih daripada itu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itu melalui kehidupan, cara hidup kita atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasinya, kita harus berada di jalan Tuhan. Arus dunia memang begitu besar menerpa kita sebagai orang-orang percaya, tetapi kita harus bertahan. Kita harus tetap di dalam Tuhan, saudara, ya. Saudara, sebagai manusia kita sering mengalami kelemahan dan kegagalan. Sekarang ini, saudara, bukan hanya jemaat awam yang mudah sekali gagal dan jatuh. Ada banyak para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal sekalipun juga mengalami kegagalan dalam mempertahankan hidup yang benar dan akhirnya jatuh dalam dosa, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan yang telah kita baca tadi bahwa, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Mari kita jangan bersahabat dengan dunia, sebab ketika kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuh Allah. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah-tengah terpaan pengaruh-pengaruh dunia melalui informasi, melalui media sosial dan lain-lain, saudara-saudara? Yesus memperingatkan dan mengatakan kepada kita di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi solusinya bagaimana kita mampu melawan arus dunia yang begitu luar biasa hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, ya. Berjaga-jaga dalam artian tetap hidup dalam firman Tuhan, tetap hidup dalam ibadah, tetap hidup dalam saat teduh, tetap hidup dalam pujian penyembahan. Maka posisi kita sedang berada dalam siap siaga atau berjaga-jaga, dan berdoalah senantiasa supaya Alkitab berkata kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kita tahu sesuai firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah, saudara-saudara, ya.
Oleh sebab itu kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan, perlu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, ya. Mari senantiasa kita berjaga-jaga dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan, agar kita tidak terseret dan ikut dalam arus dunia yang membawa kepada kebinasaan. Mari saudara-saudara, sehingga kita selalu tampil sebagai pemenang di dalam Tuhan, dan akhirnya kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu. Kami menyadari ada berbagai tantangan, ada berbagai godaan, ada berbagai arus dunia yang begitu kuat hari-hari ini menerpa kami. Tetapi Tuhan, kami harus tetap berdiri teguh. Kami harus tetap menjadi garam dan terang dunia melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kami beroleh kemenangan dan tidak terbawa arus dunia ini. Jamah semua umat-Mu, berkati mereka yang mendengar hari ini. Kiranya ini membawa kekuatan rohani dalam iman kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.